Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang paling besar adalah nikmat iman yang menggerakkan hati kita untuk memenuhi perintahnya. Tidak sedikit laki-laki yang badannya sehat tetapi hatinya sakit sehingga tidak mau sholat Jumat. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Beliau senantiasa berjuang untuk umatnya agar selamat di dunia dan akhirat masuk surga. Bahkan hingga menjelang wafat pun beliau masih memikirkan umatnya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Pada bulan yang sama, Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr. Surat itu diturunkan setelah terjadinya perang Bani Nadir. Maka pada khutbah kali ini izinkan kami mentadabburi 3 ayat di dalam surat Al-Hasyr, yakni ayat 18 hingga ayat 20. Jamaah Jumat hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 18 surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyeru kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang luar biasa, perintah takwa di dalam ayat ini disebutkan sebanyak 2 kali. Dan inilah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang di dalam satu ayat diserukan 2 kalimat perintah takwa. Kedua perintah takwa ini mengambil wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hari esok pada ayat ini adalah akhirat. Maka ayat ini sesungguhnya memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak bermuhasabah. Setiap ada kesempatan, setiap periode waktu tertentu, sempatkanlah untuk bermuhasabah. Apa yang telah kita lakukan di dunia untuk akhirat kita kelak. Jika perusahaan pada akhir seperti ini sibuk menyelesaikan laporan untuk bahan evaluasi, semestinya kita yang mengajar akhirat lebih perhatikan pada muhasabah amal-amal kita. Ketika menjelaskan surat Al-Hasyr ayat 18, Ibnu Hathir mengingatkan sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab Allah. Lakukanlah muhasabah di dunia sebelum dihisab Allah di akhirat kelak. Maka mari kita lihat bagaimana akidah kita. Apakah masih rapuh atau mungkin ada hal yang perlu diperbaiki? Apakah kita juga mengerjakan sholat sunnah? Apakah kita sholat semakin khusyuk? Demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Juga terkait dengan hablum minan nas, bagaimana perlakuan kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, kepedulian kita kepada tetangga dan kaum duafa. Semua itu menjadi bekal kita untuk masa depan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan pernah lupa kepada Allah, selalu sertakan dalam kehidupan kita. Perbanyak zikir menyebut asma Allah, tetapi juga selalu ikuti tuntunan Allah dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Memahami aturan Allah dan mentaati pada setiap langkah, inilah hakikat zikir dalam kehidupan. Jangan sampai melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri. Jangan merasa paling berkuasa dan bisa berbuat apa saja seperti Fir'aun yang akhirnya binasa, ditenggelamkan dalam laut merah. Na'udzubillah. Jangan lupa Allah, karena kita melupa Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling kaya, mengembangkan kekayaannya seperti Qarun yang akhirnya binasa, ditelan bumi berserta seluruh harta-hartanya. Na'udzubillah. Kemudian di ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni jannah. Penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang suka bermuhasabah lalu senantiasa ingat Allah, mereka beriman dan bertakwa, ujung nasibnya adalah surga. Sedangkan orang-orang yang tidak bermuhasabah, lupa dengan Allah, mereka akan semakin jauh hingga tempat akhirnya adalah neraka. Dan tidak sama antara surga dan neraka, tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang paling beruntung, sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang paling merugi. Semoga kita dimudahkan Allah untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri sehingga semakin baik amal kita, semakin banyak bekal akhirat, semakin dekat dengan Allah, dan kelak
Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita atas segala dosa dan kesalahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di jalannya dan menjadikan kita ahli surga, juga memberkahi negeri ini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal
المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi